Kalau kamu percaya cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari dua dunia yang berbeda, maka kisah ini cocok banget buat kamu. Kisah nyata tentang seorang pria Arab kaya raya yang rela menempuh ribuan kilometer hanya demi seorang TKW sederhana yang mencuri hatinya. Bikin baper, haru, dan pasti nggak akan kamu sangka akhir ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah romantis inspiratif lainnya. Namaku Rina. Lengkapnya Sri Rina Wulandari. Tapi orang-orang di kampung lebih sering memanggilku Rina saja. Usia aku 27 tahun saat cerita ini dimulai. Asalku dari sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Desa yang cukup sejuk, tapi kehidupan ekonominya hangat-hangat kuku. Aku lahir dari keluarga sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Ayahku sudah lama meninggal sejak aku SMP, dan sejak itu, ibuku banting tulang berjualan sayur di pasar, berangkat pukul 3 pagi dengan sepeda ontel tua yang sudah penuh tambalan. Sementara aku, sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, sejak kecil sudah terbiasa membantu. Aku terbiasa bangun sebelum subuh, menyiapkan dagangan, lalu berangkat sekolah dengan seragam lusuh tapi semangat penuh. Lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Ibuku bahkan harus meminjam uang ke koperasi desa, hanya untuk biaya kelulusanku. Setelah beberapa bulan bekerja serabutan, dari mulai jadi pembantu tetangga, ikut nenek jualan jajanan pasar, sampai jadi buruh cuci piring di warung makan, aku akhirnya memutuskan satu hal yang tak pernah terbayang sebelumnya, menjadi TKW di Arab Saudi. Keputusan itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan malam sebelum keberangkatan, aku menangis diam-diam di dapur rumah yang sudah mulai rapuh atapnya. Bayanganku tentang bekerja di negeri orang begitu buram. Takut disiksa, takut dibohongi agen, atau bahkan takut hilang kontak dengan keluarga. Tapi ketika kulihat wajah ibu di pagi harinya, lelah tapi penuh harap, semua ketakutan itu aku telan mentah-mentah. Aku ingin mengubah nasib. Aku ingin adik-adikku bisa sekolah tanpa harus dihina karena tak punya uang iuran. Jadi aku menguatkan hati, memeluk ibu, lalu pergi naik travel menuju Jakarta, tempat aku akan diberangkatkan oleh sebuah agensi resmi. Beberapa minggu kemudian, setelah proses pelatihan dan administrasi, aku pun diterbangkan ke Riyadh, Arab Saudi. Rasanya seperti mimpi. Aku, gadis kampung yang tidak bisa bahasa Arab dan cuma bisa beberapa kata Inggris, mendarat di negeri para sultan. Semuanya terasa asing. Bahasa, makanan, cara berpakaian, bahkan udara gurun yang kering menusuk kulit. Tapi aku menenangkan diri. Rina, kamu di sini bukan buat jalan-jalan. Ingat tujuanmu. Bantu ibu, bantu adik-adik. Bisikku setiap malam sebelum tidur di lantai bawah rumah keluarga tempatku bekerja. Aku ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga Al-Harbi. Rumah mereka seperti istana. 3 lantai, ada kolam renang di dalamnya, dan semua pintunya otomatis. Majikanku, Ummu Fahd, adalah wanita parubaya yang tegas tapi baik hati. Sementara suaminya jarang di rumah karena banyak urusan bisnis. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga, mengepel, mencuci, memasak, menyapu halaman, hingga menjaga anak bungsunya yang masih berumur 5 tahun. Semuanya aku lakukan sendiri, tanpa teman sesama TKW lain. Tapi aku tidak mengeluh. Gajiku masuk tepat waktu, perlakuan mereka juga cukup manusiawi, meski kadang lelahnya luar biasa. Yang paling menarik, dan jujur paling mengejutkan, adalah saat aku bertemu dengan Fahd Al-Harbi, putra bungsu keluarga itu yang baru saja pulang dari London. Saat itu, aku sedang membersihkan taman belakang, dan tiba-tiba dia muncul dari pintu kaca sambil membawa laptop. Aku sempat kikuk, buru-buru berdiri dan menunduk. Tapi yang membuatku tercengang, dia malah tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris yang lembut, "You don't have to be afraid, you are doing great." Sejak hari itu, wajah Fahd seolah jadi bayangan baru yang tak bisa keluar dari pikiranku. Fahd berbeda dengan orang-orang Arab lain yang pernah aku lihat selama di sana. Penampilannya rapi, bersih, dan modern, tapi tetap mencerminkan keislaman yang kuat. Ia tak pernah bicara kasar, bahkan kepada pelayan pria yang jauh lebih tua. Tapi yang membuatku benar-benar merasa hangat adalah caranya memperhatikanku. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Dia sering menanyakan kabarku dalam bahasa Inggris, dan saat tahu aku belajar bahasa Arab dari aplikasi gratisan di HP, dia justru memberi aku sebuah buku kamus Arab Inggris kecil.
Awalnya aku takut. Takut disangka lancang, takut dipermainkan, atau bahkan takut dilaporkan ke ibunya karena dianggap terlalu dekat. Tapi Fahd tak pernah melewati batas. Dia hanya muncul saat aku sedang bekerja, lalu mengobrol sebentar dengan sopan. Kadang dia cuma bilang, "Semoga harimu baik, Rina," lalu pergi sambil tersenyum. Tapi anehnya, hanya ucapan itu saja sudah cukup membuatku semangat seharian. Bahkan meskipun cucian menumpuk atau aku belum sempat makan siang. Hatiku mulai bergetar. Aku tahu ini berbahaya. Tapi, bisakah aku melarang hati untuk tidak jatuh cinta? Semuanya berubah sejak suatu sore saat aku sedang menyiram bunga di taman belakang. Matahari Riyadh sedang tidak terlalu terik. Angin padang pasir berhembus pelan, dan suasana rumah cukup sepi. Aku tak sadar bahwa Fahd sedang duduk tak jauh dari situ, memperhatikanku dari balik buku yang ia pegang. Saat aku melihat ke arahnya, dia tersenyum, lalu memanggilku pelan. Dengan ragu aku mendekat. "Rina," katanya, "aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tapi aku sungguh kagum padamu." Aku hampir tak bisa menjawab. Kata-katanya seperti halilintar kecil yang menyambar jantungku. Aku terbata. "Maaf, Tuan." Tapi dia menggeleng. "Kau pekerja keras, sabar, dan tulus. Itu tidak mudah ditemukan. Aku cuma ingin kau tahu. Aku melihat itu semua dalam dirimu." Malamnya aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kata-kata itu terus terngiang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai perempuan. Sebagai Rina. Dan sejak hari itu, setiap pertemuan kami, sekecil apapun, menyisakan satu rasa yang makin hari makin tak bisa aku bendung. Hari-hari setelah sore itu, semuanya terasa berbeda. Bukan karena Fahd tiba-tiba mengungkapkan perasaan seperti di drama-drama, tapi karena aku, Sri Rina Wulandari, TKW dari Brebes, mulai merasakan hal yang sulit aku jelaskan. Setiap kali mendengar suara langkahnya mendekat, jantungku berdetak tak karuan. Saat mendengar dia menyapa namaku, seluruh rasa lelah dalam tubuhku seperti menguap entah kemana. Anehnya, Fahd tidak banyak berubah. Dia tetap tenang, tetap ramah, tetap menjaga jarak sopan. Tapi justru sikap itu yang membuatku makin bingung. Dia tak menunjukkan tanda-tanda ingin bermain-main denganku, tapi juga tidak menjauh. Suatu hari, ketika aku sedang menyetrika baju di kamar kecil dekat dapur, tiba-tiba pintu diketuk pelan. Saat kubuka, ternyata Fahd berdiri di sana. Dia membawa nampan berisi 2 gelas teh mint hangat. "Aku buat sendiri. Kupikir kamu butuh istirahat sebentar," katanya dengan senyum tulus. Aku terdiam. Jujur, itu kali pertama dalam hidupku ada pria, apalagi dari keluarga majikan, membuatkan teh untukku. Tanganku gemetar saat menerima gelas itu. Kupikir dia akan pergi, tapi tidak. Dia duduk di kursi kecil di dekat pintu dan mulai mengobrol santai, bertanya tentang keluargaku di Indonesia, tentang kampung halamanku, bahkan tentang cita-citaku dulu saat masih kecil. Entah kenapa, aku jadi ingin bercerita banyak. Dan yang paling mengejutkan, aku nyaman. Padahal seumur hidup aku tak pernah merasa aman bicara sedekat itu dengan seorang laki-laki. Malam harinya, setelah selesai pekerjaan, aku duduk sendirian di balkon kecil di lantai 2, tempat aku biasa menjemur handuk. Dari atas itu, aku bisa melihat bintang-bintang yang kadang terlihat jelas di langit Riyadh. Tapi malam itu bintang rasanya kalah terang dengan perasaanku yang mulai tak menentu. Aku masih memegang gelas teh yang Fahd berikan siangnya. Sisa teh yang mulai dingin, tapi kehangatannya seolah masih tertinggal di dadaku. Aku tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi aku tahu posisiku. Aku hanya seorang TKW. Di sisi lain, Fahd bukan sembarang lelaki. Dia anak konglomerat, lulusan luar negeri, calon pewaris perusahaan properti berskala internasional. Namun, bukan status sosial yang membuatku ragu. Yang lebih membuatku takut adalah, apakah ini semua nyata? Atau hanya mimpi sesaat yang akan hancur saat fajar tiba? Aku mencoba menolak perasaan itu. Aku menjauh perlahan. Menyibukkan diri lebih keras dari biasanya. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Tapi nyatanya, yang paling lelah adalah hatiku. Hingga pada suatu malam, saat aku membersihkan ruang tamu, Fahd masuk pelan-pelan, duduk di sofa, dan berkata pelan, "Rina,
Aku tak ingin membuatmu tidak nyaman. Tapi izinkan aku jujur, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang membuat hatiku tenang. Aku terdiam. Mataku memanas. Antara ingin menangis atau justru tersenyum. Setelah malam itu, kedekatan kami tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan karena kami bermesraan atau bersikap tidak sopan, tapi karena sorot mata kami, setiap bertemu, tak lagi bisa berbohong. Aku mulai percaya, Fahd memang tulus. Dia tak pernah sekalipun mengajakku ke tempat tersembunyi, tak pernah menyentuhku sembarangan, apalagi memaksaku melakukan sesuatu yang melanggar. Dia hanya hadir, menjadi teman, menjadi pendengar. Bahkan seringkali menjadi alasan aku bertahan saat rindu kampung halamanku memuncak. Namun, kabar buruk selalu datang saat semuanya terasa terlalu indah. Suatu sore, Ummu Fahd, ibunya, memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya serius. Aku tahu, ini bukan pembicaraan biasa. Dengan suara tenang tapi tegas, beliau berkata, "Rina, aku tahu kau perempuan baik. Tapi aku harap kau menjaga jarak dengan Fahd. Dia anakku satu-satunya. Aku tak ingin dia terjebak pada rasa kasihan atau perasaan sesaat." Aku mengangguk pelan. Hatiku remuk. Tapi aku tidak bisa marah. Karena aku pun menyadari, posisi kami memang jauh. Sangat jauh. Setelah itu, aku mulai menghindar. Tak lagi menyapa duluan. Tak lagi menatap matanya terlalu lama. Dan setiap kali Fahd bertanya kenapa aku berubah, aku hanya tersenyum dan berkata, "Maaf, aku cuma ingin bekerja dengan baik." Padahal, dalam diam, aku menahan luka yang mengalir pelan-pelan dalam dada. Sebulan berlalu dengan jarak yang makin terasa. Fahd beberapa kali pergi keluar kota untuk urusan bisnis keluarga. Dan selama itu, aku seperti kembali ke awal. Bekerja, menyapu, mengepel, menyetrika, semua kulakukan dalam diam. Tapi yang berbeda, kali ini, diamku dipenuhi rindu. Setiap sudut rumah seperti menyimpan kenangan kecil bersamanya. Kursi taman tempat kami pernah berbincang, gelas teh di dapur yang masih kusimpan, bahkan rak buku tempat dia pernah memberiku novel bahasa Arab agar aku bisa belajar lebih cepat. Sampai suatu hari, setelah beberapa minggu tak ada kabar darinya, aku mendapat kiriman pesan di ponsel kecil pemberian agensi. Sebuah nomor asing menulis dalam bahasa Indonesia patah-patah, "Rina, saya akan ke Indonesia. Mohon izinkan saya temui keluargamu." Aku sempat tak percaya. Kukira hanya mimpi. Tapi saat kubuka foto profilnya, itu jelas Fahd. Hatiku gemetar. Aku belum membalas pesan itu, karena aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Beberapa hari kemudian, Ummu Fahd memanggilku lagi. Tapi kali ini dengan senyum yang lebih lembut. "Aku ingin bicara sebagai seorang ibu," katanya. Fahd keras kepala. Tapi saat dia bilang ingin ke Indonesia untuk bertemu keluargamu, aku tahu dia bukan main-main. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa tak percaya. Aku, seorang TKW, akan didatangi pria Arab kaya hanya untuk bertemu ibuku? Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku telah menyelesaikan masa kontrak 2 tahunku dan pulang ke Indonesia. Suasana kampungku tak banyak berubah. Jalanan tanah, suara ayam, dan senyum tetangga yang masih mengenalku. Tapi kali ini, aku pulang bukan sekadar membawa oleh-oleh. Aku membawa sebuah cerita yang sulit dipercaya bahkan olehku sendiri. Ibu menangis saat aku ceritakan semuanya. Tapi yang lebih mengejutkan, beliau hanya berkata, "Kalau dia sungguh mencintaimu, kita sambut dia dengan hati terbuka." Seminggu setelah aku tiba, Fahd benar-benar datang. Bersama 2 orang temannya, mengenakan baju koko putih dan sorban kecil. Warga kampung berkerumun. Semua bertanya, "Itu siapa, Rin?" Aku hanya menjawab dengan senyum malu. Fahd datang dengan sopan, membawa buah tangan dari Riyadh, dan langsung bersimpuh di hadapan ibuku. Dengan terbata dalam bahasa Indonesia, dia berkata, "Saya ingin izin untuk serius dengan Rina." Suasana hening. Lalu ibu mengangguk sambil menyeka air mata. "Nak, kalau kau niat baik, bimbing dia, jangan tinggalkan dia," kata ibu pelan. Dan saat itulah, aku tahu. Cinta bukan tentang siapa kamu, dari mana kamu, atau apa statusmu.
tapi tentang siapa yang berani memperjuangkanmu. Sejak hari itu, rumah kami tak pernah lagi sepi. Warga datang silih berganti, sekadar ingin melihat atau menanyakan kebenaran tentang bule Arab yang katanya datang jauh-jauh dari Timur Tengah demi seorang TKW dari desa kami. Aku cuma bisa tersenyum sambil menunduk malu, sementara Fahd, dengan sabar dan sopan, menjawab setiap salam dan pertanyaan warga yang kadang tak tahu batas sopan santun. Ada yang bertanya kenapa dia mau datang ke desa kecil yang bahkan sinyal saja susah. Ada juga yang bilang, Masya Allah, ini jodoh dunia akhirat, Rin. Hari-hariku seperti berubah jadi mimpi yang terus-menerus berjalan. Fahd tinggal selama 2 minggu di rumah Pak Lurah, karena tidak mau merepotkan ibuku. Tapi setiap pagi, dia selalu datang membawa sarapan, nasi goreng atau lontong sayur dari warung dekat masjid, dan duduk bersamaku dan ibu sambil belajar bahasa Indonesia. Lucunya, dia sering salah ucap. Suatu pagi, dia ingin bilang, terima kasih atas nasinya, Bu, tapi yang keluar malah, terima kasih atas nasibnya, Bu. Aku dan ibu tertawa sampai keluar air mata. Tapi justru dari kelucuan kecil itulah kami makin akrab. Malam harinya, kami sering duduk di teras, hanya diterangi lampu 5 watt yang remang-remang. Fahd akan bercerita tentang hidupnya di Riyadh, tentang bagaimana dia dibesarkan dengan kekayaan tapi merasa hampa, tentang bagaimana dia merasa baru menemukan kedamaian ketika mengenal kesederhanaan hidupku. Kau mengajarkanku arti pulang, Rina, katanya pelan. Dan di saat itulah, aku merasa mungkin Tuhan memang sedang menjawab doa-doaku selama ini. Namun, seperti cerita cinta lain yang pernah kutonton di sinetron sore, kebahagiaan tak pernah datang tanpa ujian. 3 hari menjelang kepergian Fahd kembali ke Riyadh, sebuah telepon masuk ke ponselnya saat kami sedang duduk di warung kopi depan rumah. Dari nada suaranya, aku tahu ini bukan percakapan biasa. Dia berbicara dalam bahasa Arab cepat, dengan raut wajah yang semakin lama semakin tegang. Setelah menutup telepon itu, dia terdiam lama. Aku tak berani bertanya, hanya menunggu dia bicara lebih dulu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Rina, ayahku jatuh sakit. Dan aku harus segera kembali. Bahkan lebih cepat dari rencana semula. Hatiku langsung berdebar. Aku tahu ini bukan hal main-main. Dan satu hal lagi. Lanjutnya, ayahku tahu aku kesini. Dia marah besar. Dia ingin aku kembali ke jalur keluarga. Menikah dengan pilihan keluarga. Aku tak tahu harus berkata apa. Dunia seperti berhenti sejenak. Sakitnya bukan karena dia akan pergi, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak berdaya. Aku bukan siapa-siapa. Tak punya kekuatan apapun untuk menahan dia. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap matanya dan berkata pelan, kalau kamu harus pergi, pergilah. Tapi tolong jangan lupakan aku. Dia menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya, dalam kehangatan yang sangat sopan tapi penuh janji. Aku akan kembali. Demi kamu. Demi cinta kita. Katanya. Fahd pergi dengan mata yang basah, dan aku melepasnya dengan hati yang terasa kosong. Sejak kepergiannya, hari-hariku kembali seperti semula, mencuci, memasak, membantu ibu di ladang. Tapi tidak ada hari yang kulalui tanpa memikirkan Fahd. Setiap kali angin sore berhembus, setiap aku duduk di bangku kayu tempat kami biasa ngobrol, rasanya kenangan tentang dia menari-nari dalam pikiranku. Kami masih saling berkabar. Lewat pesan singkat dan sesekali panggilan video. Tapi intensitasnya mulai berubah. Makin lama, makin jarang. Aku tahu dia pasti sibuk. Apalagi dengan kondisi ayahnya yang sakit dan tekanan keluarga yang pasti luar biasa. Aku tidak mau menambah bebannya. Maka, aku memilih menunggu. Meskipun, jujur, di dalam hatiku mulai muncul bayangan buruk. Benarkah dia akan kembali? Atau mungkin semua ini hanya akan jadi kenangan manis yang perlahan-lahan akan memudar? Setiap malam, aku berdoa. Bukan minta dia kembali dengan tergesa-gesa, tapi agar jika dia sungguh mencintaiku, Tuhan memberi dia kekuatan untuk memperjuangkan hubungan ini. Dan kalaupun tidak, aku minta Tuhan memberi aku kekuatan untuk menerima kenyataan. Waktu berjalan lambat. Sebulan berlalu. Lalu 2 bulan. Lalu 3 bulan. Aku mulai belajar melepas. Tapi tak pernah bisa sepenuhnya. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang kelabu, saat hujan gerimis turun di desa kami dan aku sedang duduk sendiri di teras,
Suara motor berhenti di depan rumah. Kukira tetangga. Tapi saat kulihat dari balik pintu, aku hampir tak percaya dengan mataku sendiri. Itu Fah. Dengan tubuh sedikit kurus, kulit yang lebih gelap dari biasanya, tapi senyum yang masih sama, hangat dan penuh rindu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya berdiri mematung. Dia mendekat, menaruh kopernya, lalu bersimpuh di hadapanku seperti dulu dia lakukan di hadapan ibu. Aku kembali, katanya. Dan aku datang untuk memintamu jadi pendamping hidupku. Air mataku tak terbendung. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak bisa kuucapkan dengan kata. Ibu keluar dari dalam rumah, lalu memeluk kami berdua. Sore itu, langit desa seperti ikut menangis bahagia. Hujan masih turun, tapi tak ada yang berlari mencari tempat berteduh. Karena hangatnya hati kami lebih besar dari dinginnya cuaca. Dan disitulah aku tahu, cinta yang diperjuangkan akan menemukan jalannya sendiri, seberat apapun rintangannya. Sebulan setelah kedatangan kedua Fahd ke kampungku, kami menggelar akad nikah sederhana di masjid desa. Tidak dengan gaun pengantin putih mengilap atau pesta besar. Hanya karpet merah, seikat bunga melati, dan saksi-saksi yang mengamini ikatan kami. Tapi bagi kami, hari itu lebih megah dari pesta manapun. Karena itu hari di mana dua dunia yang begitu jauh akhirnya bersatu dalam satu ikatan suci. Fahd memilih menetap di Indonesia untuk sementara. Dia ingin mengenal lebih dalam tentang budaya dan kehidupan baruku. Bahkan dia mulai belajar bertani dengan pakdeku, dan membantu warga membangun musala yang sempat mangkrak. Warga mulai menyukainya. Mereka bahkan menjulukinya, Mas Fahd Arab, dengan penuh kasih sayang. Hidup kami tak selalu mudah. Ada hari di mana kami bertengkar karena perbedaan pandangan, ada hari di mana dia rindu keluarganya di Riyadh, dan ada hari di mana aku merasa takut kehilangan lagi. Tapi di antara semua itu, satu hal yang tak pernah hilang adalah niat kami untuk saling memahami, untuk terus memilih satu sama lain. Dan kini, setiap pagi ketika aku bangun dan melihat dia sedang menyeduh teh sambil mengenakan sarung dan peci, aku tahu, aku tidak salah menunggu. Cinta sejati memang tak datang cepat. Tapi ketika datang, ia akan tinggal selamanya. 1 tahun setelah pernikahan kami, hidup kami mulai menemui ritmenya sendiri. Aku dan Fahd tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Hasil tabungan kami berdua ditambah sedikit bantuan dari keluarga Fahd yang akhirnya luluh juga melihat kesungguhan cinta kami. Rumah itu tidak besar, tapi di sanalah tawa, doa, dan air mata kami berkumpul menjadi satu. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Lalu Fahd akan ikut ke dapur, kadang bantu ngiris bawang meski matanya selalu berair. Kadang cuma duduk sambil memutar lagu-lagu Arab yang kadang bikin aku senyum sendiri karena liriknya terdengar lucu di telingaku. Fahd juga mulai bisa berbahasa Indonesia dengan lebih lancar. Walaupun masih sering mencampur aduk dengan bahasa Jawa yang dia pelajari dari Pakde. Suatu hari dia bilang ke tetangga, "Saya ingin belajar mencangkul sawah biar bisa ngarit juga." Kami semua tertawa karena dia menggabungkan istilah untuk petani sawah dan peternak. Tapi warga senang padanya. Mereka menghargai kesediaannya berbaur. Ada momen yang paling menyentuh dalam hidup kami. Saat Fahd mengumumkan bahwa dia ingin membangun sekolah kecil gratis di desa. Katanya, "Aku ingin berbagi, Rina. Aku tumbuh dengan kemewahan, tapi kemewahan sejati adalah saat kita bisa memberi." Ide itu membuat mataku basah. Fahd tak hanya mencintaiku, tapi mencintai kampungku, mencintai tanahku, dan itu membuat cintaku padanya tumbuh makin dalam, seperti akar pohon yang menancap kuat dan tak tergoyahkan. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah berjalan lurus tanpa tikungan. Ketika aku dinyatakan hamil 4 bulan, kami seharusnya bersuka cita. Tapi di saat yang hampir bersamaan, Fahd menerima kabar dari Riyadh bahwa ayahnya kembali sakit keras. Lebih buruk dari sebelumnya. Dokter bahkan mengatakan mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Aku tahu itu kabar yang berat. Malam itu, Fahd duduk di teras, menatap langit yang gelap dan penuh awan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kalau kamu harus pergi, pergilah," kataku pelan. Dia menoleh padaku, dan air mata menggenang di matanya. "Aku tak mau meninggalkanmu saat kamu sedang mengandung anak kita." Tapi aku justru yang mendorongnya pergi. "Kamu harus pulang. Temui ayahmu. Buktikan padanya bahwa kamu bahagia. Bawa kabar baik ini."
Meski berat, akhirnya dia memutuskan kembali ke Arab Saudi selama beberapa minggu. Hari-hari tanpanya terasa hampa. Tapi setiap malam dia menelpon, menanyakan keadaanku, dan bercerita tentang kondisi ayahnya yang mulai membaik sejak tahu bahwa Fahd akan menjadi ayah. Bahkan, ayahnya sempat berkata, "Bawa cucuku ke sini suatu hari nanti. Aku ingin mengenalnya." Kata-kata itu seperti air segar yang mengalir ke dalam hati kami yang selama ini penuh luka karena penolakan. 4 bulan berlalu, dan aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Kulitnya lebih terang dariku, dengan mata besar seperti ayahnya. Kami menamainya Ammar Rashid Al-Fahdi, perpaduan nama Arab dan Indonesia yang kami pilih dengan harapan dia tumbuh dengan kebaikan hati dari dua dunia. Fahd yang saat itu sudah kembali dari Riyadh, menangis saat pertama kali menggendongnya. "Inilah kebahagiaan yang tak bisa dibeli," katanya dengan suara bergetar. Ammar menjadi perekat cinta kami yang sudah kuat. Setiap malam, Fahd akan membacakan doa-doa sambil menggendongnya. Aku sering melihat mereka berdua tidur di kursi goyang, wajah Fahd tampak lelah tapi bahagia. Dan aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Siapa sangka, seorang pembantu rumah tangga di negara asing, kini hidup bahagia bersama pria yang dulu adalah majikannya, tapi sekarang menjadi teman hidup yang tak tergantikan. Kami pun memutuskan merekam cerita hidup kami dalam bentuk video dokumenter yang dibantu oleh seorang teman Fahd dari Jakarta. Bukan untuk viral atau mencari ketenaran, tapi agar Ammar kelak tahu bahwa cinta yang ia lahir dari perjuangan panjang, bukan dari dongeng. Dan benar saja, ketika video itu tanpa sengaja diunggah ke media sosial, responnya luar biasa. Banyak yang menangis, banyak yang bilang ini kisah cinta yang memberi harapan. Bahkan, salah satu stasiun TV sempat mengundang kami untuk hadir dalam program Inspirasi Keluarga. Hari demi hari berlalu, dan kami mulai menanam mimpi baru. Sekolah kecil yang dulu Fahd janjikan, kini sudah berdiri dengan nama Rumah Belajar Al-Fahdi. Isinya anak-anak desa dari keluarga kurang mampu yang ingin belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia lebih luas. Fahd mengajar bahasa Inggris dan Arab, sedangkan aku mengurus perpustakaannya. Ammar pun sering ikut ke sana, digendong oleh anak-anak dengan penuh kasih sayang. Fahd pernah bilang, "Aku datang ke Indonesia karena cinta pada satu orang, tapi akhirnya aku jatuh cinta pada banyak hal. Tanahnya, orang-orangnya, dan cara hidupnya yang penuh ketulusan." Ucapannya membuatku sadar bahwa cinta yang kuat memang bisa meruntuhkan tembok yang tinggi, dan bisa menumbuhkan taman baru di tanah yang dulu gersang. Kami tak pernah bermimpi hidup mewah, tapi kami punya kedamaian, rasa syukur, dan saling mencintai. Kami sering saling berjanji untuk tak melupakan awal kisah kami, tentang rumah tua di Riyadh, tentang aroma kopi Arab dan lantunan azan di waktu subuh, tentang suara jangkrik di desa saat malam tiba. Semuanya jadi bagian dari cerita kami yang tak akan pernah kami buang. Karena di sanalah cinta kami pertama kali tumbuh. Kini, saat aku duduk di teras rumah kami sambil menatap matahari terbenam di balik bukit, aku sering berpikir, seandainya dulu aku tak nekat jadi TKW, mungkin aku tak akan pernah bertemu Fahd. Seandainya aku menyerah saat difitnah atau saat dikecewakan majikan perempuan, mungkin aku sudah kembali ke desa dengan hati patah. Tapi lihat sekarang, dari luka tumbuh cinta. Dari kehinaan, lahir kehormatan. Fahd duduk di sampingku, menyuapi Ammar dengan bubur kesukaannya. Ia menoleh padaku dan tersenyum. "Rina, kamu adalah rumah yang tidak pernah kutemukan di tempat lain," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata, karena tenggorokanku tercekat oleh rasa haru. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa tak berharga, kisahku mungkin bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak melihat status, tak terhalang bahasa, budaya, ataupun jarak. Cinta sejati adalah soal keberanian untuk memilih, bertahan, dan memperjuangkan. Kalau kamu sedang menunggu seseorang yang kamu cintai, percayalah, bila dia memang ditakdirkan untukmu, dia akan datang, walau dari belahan dunia yang paling jauh. Seperti Fahd yang dulu cuma majikan, kini menjadi imamku. Cinta memang tak bisa ditebak, tapi bila kamu mau percaya, cinta bisa membawamu lebih jauh dari sekadar mimpi.